Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya lim amma ba'du. Teman-teman, kabar Al-Furqan alhamdulillah ya. Kegiatan pengimbasan di bulan September harusnya ya. Cuma karena kemarin ada kegiatan, kita lakukan di awal Oktober ya. Jadi Oktober ini kita akan 2 kali ya. Nanti mungkin sekarang di awal pengganti kemarin September, dan nanti di akhir Oktober kita akan bertemu lagi. Ibu-ibu kemarin alhamdulillah ya, puji syukur dari Bapak Temi ya, dari BBGP Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat datang ke Al-Furqan. Ini harus disyukuri Bu ya. Mudah-mudahan Ibu menjadi terbiasa dikunjungi oleh orang-orang yang punya kepentingan atau kebijakan gitu. Pertama, BBGP itu tingkatnya provinsi Bu ya. Tingkatnya provinsi, dan intinya apa ya? Istilahnya namanya satu level di dinas, di atas dinas pendidikan gitu ya. Dan itu namanya UPT. UPT itu adalah unit pelaksana teknis. Itu bagian daripada kementerian. Jadi Ibu bersyukur hari Selasa kemarin ya, dikunjungi oleh Bapak Temi, dan Bapak Temi itu yang saya kenal adalah koordinatornya fasilitator sekolah penggerak. Jadi ketika saya dan teman-teman melakukan sekolah penggerak, ada yang namanya tenaga ahli anu ngalatih abdi gitu ya. Cuma di tahun kedua istilah diganti dengan fasilitator. Fasilitator itu ada lagi atasannya, yaitu koordinator fasilitator. Siapa itu? Salah satunya adalah Bapak Temi gitu. Jadi Pak Temi itu koordinator fasilitator sekolah penggerak dulu gitu ya. Dan kemarin datang ke Asirod alhamdulillah, terus ke Al-Mulki, dan hari keduanya ke Al-Furqan gitu ya. Jadi alhamdulillah ini satu hal yang harus disyukuri ya. Tadi saya melakukan wawancara, kita review dulu apa yang ditanyakan oleh BBGP kan. Ya jawaban Ibu kan tanpa settingan ngomong harus begini enggak gitu ya. Apa adanya disampaikan, karena tujuan dari BBGP datang ke sekolah Imbas itu ingin memotret sejauh mana program pengimbasan itu berdampak kepada sekolah Imbas gitu. Makanya pertanyaannya, apakah sudah bikin modul ajar, apakah ada perbedaan sebelum kegiatan pengimbasan ini dan setelahnya, kan Ibu menjawab ada gitu kan. Dan nanti indikator keberhasilan program ini dilihat dari rapot pendidikan. Hari ini sudah dimulai seluruh lembaga di Indonesia melakukan sulinjar. Kan di rapot pendidikan kan ini akan terintegrasi dengan yang namanya sulinjar. Pertanyaannya, apakah sekolah Bapak Ibu melakukan perencanaan pembelajaran? Ya mudah-mudahan bukan hanya formalitas Ibu bikin, Ibu sudah bikin itu, walaupun Ibu istilahnya mencari referensi itu, referensi ini gitu. Nyontek sana, nyontek sini istilah kasarnya gitu. Yang penting Ibu bikin itu sudah buat perencanaan pembelajaran. Dan saya yakin Al-Furqan juga punya peluang untuk sejajar dengan lembaga-lembaga yang lain gitu. Asal Ibu Sani, terus Ibu Sri dan Ibu, dan tadi yayasan yang kepergok terciduk ya. Mau tapi lebih akrab kan. Ibu siapa itu teh? Ibu siapa? Bu Iyam itu yayasan ya atau pengurusnya? Nah itu ya keluarga besar Al-Furqan juga gitu. Istilahnya apa ya? Harus punya keinginan untuk keluar dari zona nyaman Ibu. Jangan sampai abdi mah moal bisa siga batur gitu. Anu batur mah da pantes sekolah dari bisa maju, da donaturna di Qatar, donaturna di Abu Dhabi, di Brunei gitu ya. Atau memang backingnya kuat gitu. Perasaan-perasaan itu saya pikir sudah saatnya ya
oleh ibu itu dipindahkan, bukan di hati ibu lagi tapi pindahkan ke tempat lain gitu Bu ya. Dan orang yang sukses itu diawali dari satu langkah sebetulnya. Makanya ibu sekarang merintis. Saya lihat tadi progres pembangunan perosotan udah rapinya di belakang. Ya, apa yang ibu bisa lakukan saja gitu, tanpa harus menunggu keajaiban dari langit gitu ya. Seperti itu Bu ya. Jadi sekali lagi review dari kegiatan kemarin dikunjungi alhamdulillah, dan mohon maaf ya tidak bisa mendampingi kegiatan fasilitator ini, cuma dengan tidak didampingi lebih terlihat objektivitasnya tanpa settingan, tanpa apapun. Seperti itu Bu ya. Sesuai dengan kontrak politik, sekarang kita itu membahas tentang kombel Bu ya. Di sini kan ya. Ini adalah program yang sudah disepakati di bulan Juli. Kita menganalisis rapat pendidikan, sudah saya sampaikan yang ini kan ya. Terus di bulan Agustus kita pelatihan IKM, ibu sudah bikin modul ajar dan sebagainya, ada contohnya. Dan sekarang kita akan memaksimalkan kombel untuk meningkatkan sumber daya manusia gitu Bu ya. Apa itu kombel? Kombel itu adalah singkatannya komunitas belajar gitu Bu ya. Sebelum kita diskusi, ini ada video, coba ibu simak videonya dan nanti kita akan diskusikan ya. Ini ada sekolah SMA Negeri 11 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Perkenalkan, nama saya Sari Oktarina. Saya adalah kepala sekolah SMA Negeri 11 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya ingin berbagi cerita tentang apa yang terjadi di sekolah kami. Situasi yang saya hadapi berawal dari tahun lalu ketika kami memperoleh rapor pendidikan tahun 2023. Kami sadar bahwa melalui rapor pendidikan kita dapat mengetahui apa saja yang sudah berjalan dengan baik ataupun yang masih perlu pembenahan dalam upaya perbaikan layanan yang berkelanjutan di sekolah kami. Setelah kami pahami dan diskusikan hasil rapor pendidikan sekolah kami, ternyata ada beberapa indikator dengan nilai sedang dan skor yang rendah dan perlu pembenahan lebih lanjut. Jika dibandingkan pencapaian rapor pendidikan dari tahun 2022, ada beberapa indikator yang memiliki capaian kurang. Maka di tahun 2023 ada sedikit peningkatan berubah menjadi sedang. Kami mempelajari akar masalah hingga inspirasi benahi untuk indikator prioritas. Ternyata kualitas pembelajaran adalah indikator dengan pencapaian terendah yang disebabkan oleh rendahnya metode pembelajaran dan manajemen kelas. Wah, ternyata keadaan kami tidaklah baik-baik saja. Banyak hal terbayang dalam pikiran saya. Apakah proses pembelajaran selama ini hanya sekedar rutinitas belaka yang kami lakukan? Atau siswa kami kurang merasakan pembelajaran yang bermakna? Belum ada inovasi pembelajaran dan kreativitas, hingga suasana pembelajaran yang kurang menyenangkan. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka pembelajaran bermakna, interaktif, aman, nyaman, menyenangkan akan jauh dari harapan.
Hal ini berdampak pada ketercapaian tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa yang rendah, dan tentunya rapor pendidikan kami di tahun berikutnya akan tetap rendah juga. Permasalahan ini membuat saya bingung pada awalnya. Namun saya tetap memotivasi diri dan mencari cara dan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, langkah aksi yang kami lakukan antara lain. Langkah pertama, kami mengadakan rapat bersama untuk membicarakan strategi pembenahan kualitas pembelajaran kami. Setelah urun rembuk, ditemukan solusinya, yaitu membentuk komunitas belajar yang menjadi wadah atau tempat belajar dan berdiskusi bersama yang dilakukan secara rutin, terukur, dan khusus membicarakan tentang perbaikan pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar siswa. Kami sepakat bahwa ujung tombak pembelajaran berkualitas itu adalah guru. Sehingga dengan berkomunitas belajar, kami bersama-sama membenahi proses pembelajaran yang dimulai dari guru. Guru harus memiliki kesadaran pribadi untuk berubah dan mau belajar. Dengan harapan guru mampu menciptakan ide-ide baru, kreatif, dan praktik baik yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensinya dan berdampak pada kualitas pembelajaran. Langkah yang kedua, selanjutnya saya mengajak rekan guru yang tergabung dalam komite pembelajaran dan para wakil kepala sekolah yang sudah memahami situasi dan kondisinya untuk berdiskusi bersama. Selanjutnya kami memetakan masalah, merangkum usul, ide, dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi untuk penguatan dukungan dalam membentuk komunitas belajar. Langkah ketiga, maka terbentuklah komunitas belajar kami dengan nama Komunitas Belajar Cagar Harap, yaitu kepanjangannya Cara Guru Belajar Harapan Jadi Guru Hebat. Dengan harapan melalui komunitas belajar kami, bersama-sama guru dapat berproses dalam belajar, refleksi, dan berbagi. Dalam proses pelaksanaannya, pada tahap awal dibentuklah tim Kombel sebagai tim pelaksana yang diharapkan dapat menjadi fasilitator dan agen penggerak perubahan di komunitas. Kepala sekolah, agen perubahan, dan tim pelaksana mengajak seluruh peserta yang terdiri dari guru dan tenaga administrasi sekolah bersama-sama melakukan telaah, analisis rapor pendidikan, dan data asesmen siswa. Kemudian penguatan komunitas belajar dengan melakukan sosialisasi terhadap seluruh warga sekolah. Selanjutnya membuat komitmen bersama, menyepakati tata nilai, menentukan waktu dan jadwal kegiatan komunitas belajar. Pada tahap pelaksanaan, kelompok rumpun atau mata pelajaran yang terdiri dari 8 rumpun, yaitu rumpun IPA, IPS, Bahasa, Matematika, BK, Pendidikan Agama dan PKN, serta kelompok rumpun tenaga administrasi sekolah melaksanakan rangkaian inquiry yang terdiri dari refleksi awal, yaitu guru-guru mendiskusikan analisis hasil belajar siswa, serta permasalahan yang dihadapi oleh guru di kelas yang nanti akan menjadi dasar dalam menentukan agenda atau topik prioritas diskusi dalam komunitas belajar. Kemudian menentukan tujuan dan target belajar dalam peningkatan pembelajaran. Selanjutnya kegiatan perencanaan. Guru berkolaborasi untuk mengembangkan dan mereview perencanaan pembelajaran yang nanti akan diimplementasi dalam praktik pembelajaran di kelas oleh guru model. Setelah itu diadakan evaluasi untuk mendiskusikan efektivitas hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru model di kelas. Dalam kegiatan ini,
dibentuklah kelompok kecil masing-masing guru mata pelajaran atau kelompok kumpul untuk saling berdiskusi dan berkolaborasi dengan subjek pembahasan tentang siswa. Diharapkan semua guru dapat berpartisipasi, berbagi percakapan bermakna dan berbagi praktik baik tentang perencanaan dan proses pembelajaran, permasalahan dalam kelas, alternatif solusi menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Langkah keempat, setelah satu tahapan siklus selesai, kami biasanya membuka tombol besar untuk berefleksi bersama-sama tentang hasil siklus yang telah dilakukan. Selanjutnya langkah kelima, dalam upaya merawat komunitas belajar kami agar tumbuh subur dan tetap eksis serta tetap bermakna bagi kami, maka saya dan tim Kombel berupaya konsisten dalam melakukan monet, memotivasi, mengapresiasi dan mendampingi serta menempatkan diri sebagai teman belajar dalam komunitas. Oh iya, hal yang tidak kalah pentingnya dalam komunitas adalah ciptakan suasana yang komunikatif, interaktif, akrab, kekeluargaan, dan menyenangkan, sehingga seluruh anggota merasa aman, nyaman, dan penuh keakraban dalam belajar. Seiring berjalannya waktu dan terus berproses dalam komunitas belajar, kami berefleksi bersama. Ternyata banyak hal yang dapat dirasakan oleh semua anggota komunitas. Di antaranya, pertama, masalah dan kebutuhan belajar siswa yang dirasakan oleh guru dapat diidentifikasikan dan dicari solusinya secara kolaborasi dan gotong royong, melahirkan ide-ide pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang berdampak pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Yang kedua, guru semakin percaya diri dengan lebih kritis, berpartisipasi secara aktif dalam komunitas belajar dengan tidak membedakan yang mana guru senior dan guru junior. Yang ketiga, muncul semangat dan ketertarikan dengan kesadaran pribadi guru untuk belajar, berdiskusi, berefleksi dan berbagi cerita praktik baik bersama dengan sesama rekan sejawat tentang pengalaman bermakna yang dialami di kelas. Selain itu, implementasi siklus inquiry dalam Kombel menciptakan berbagai pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Di antaranya, pembelajaran dengan melibatkan orang tua sebagai sumber belajar, kemudian pembelajaran kolaborasi antar kelompok mata pelajaran, selanjutnya pembelajaran dengan pemanfaatan ilmu menggunakan berbagai aplikasi, kemudian pembelajaran dengan melaksanakan program WAYA atau wisata ilmiah, pembelajaran dengan memanfaatkan media dan alat pembelajaran kreatif. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dan hal yang menggembirakan bagi kami adalah hasil raport pendidikan kami di tahun 2024 ini. Memperoleh nilai baik, skor capaian naik untuk seluruh indikatornya. Nah, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah serta guru hebat, demikian cerita dari kami. Ternyata berbagai masalah yang terjadi di sekolah selalu ada solusinya ya, jika kita saling berkolaborasi dan bertanggung jawab bersama. Terima kasih sudah menyimak cerita kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak Ibu semua. Selamat berkolaborasi dan berkarya. Jalan-jalan ke pasar pagi. Cakep. Beli bunga yang sedang mekar. Cakep. Mari belajar, berefleksi dan berbagi Cakep. di dalam komunitas belajar. Oke. Itu
Bu ya. Terlihat ya. Gimana Ibu Sani setelah nonton video ini, apa yang Ibu dapatkan, yang Ibu pikirkan, bebas. Silakan Bu Sani. Silakan. Kita review ya. Gimana Bu San? Setelah nonton video tadi durasi 12 menit ya. Dari awal video dia punya masalah rapot pendidikan, dia melakukan refleksi, melakukan aksi, dan hasilnya rapot pendidikannya begitu. Silakan Bu San, apa yang Ibu dapatkan? Ayo, keluarkan idenya, gagasannya. Bukan ide gagasan, takut terlalu berat. Ya. Pokoknya mah Ibu kenging naon ya, tadi kan katingan, takuping, karaos, karaba. Silakan diungkapkan apa yang Ibu rasakan. Gimana Bu San? Kang Gabi mah bapaknya upami saatos pembelajaran upami tos tadi dieun ibu Eta we nya hilap. ya ibu eta bapaknya paginten sami wae upami misalkan aya naon-naon sareng osok ngobrol sareng Ibu Sri upami misalkan tina pembelajaran ibu ieu teh kedah kumaha kangge besok ayo urang sasarangan urang kita buka modul ajar ya Pak ya, kita buka modul ajar. Terus Bu iya abi bade kieu, kintena bade kumahanya Bu saena. Jadi kita silih sharing Bapak ya ada jantan teu nyalira-nyalira gitu. Jadi aya Bu Sri ka abi sareng ka Ibu Sri gitu. Terus upami misalkan aya permasalahan tapi dah teu dugikeun ka kumaha pasti kita babarengan Bapak teu sendiri lah gitu istilah nama. Upami tina cenah sok rada can gabos. Kumaha? Pamit tinu naon? Upami bisa caroskeun tina Bapak udah Bapak tos diekeun upami ya sharing naon serupa upami aya naon-naon tinu saur itu teh kan kedah menyenangkan. Tanggung jawab. Alhamdulillah upami misalkan dia sareng Ibu Sri atos dietakeun mah gitu. Yeah. Mung panginten kangge aya anu akhir wisata ilmiah ya. Kita mah Pak memang belum kita mah ya. Atau sandang narkos Bapak dia udah gitu. Upami dia kerasa video tapi upami di kamar teh kedah kumaha gitu kedah naon itu di kamar teh. Ya. Narkos Bapak udah sok upami itu nyarios. Oh kita tahu tapi cara mengeluarkannya kadang kita masih kadang kumaha gitu bingung gitu kayak Bapak asli. Jujur Bapak asli mah. Bapak asli yang memang jujur ya. Nah, kumaha ya kumaha. Makanya sekarang diminta untuk mengeluarkan ide-idenya gitu ya. Oke. Silakan Ibu, jangan katakan sama ya. Gimana Bu Sri? Setelah nonton video ini ada kita ini apa ya? Tadi apa tantangan yang dari oleh kepala sekolah berdasarkan video? Tantangannya apa Bu tadi? Dari video tadi. Boleh siapa aja yang jawab? Kreatif Tantangannya apa tadi? tantangannya kreativitas, terus Gaya belajar si guru-guru kan bikin bosan anak-anak kan tadi tanya. jadi kedah kumaha pengen cara menyelesaikannya kan gitu Bapak salah Selanjutnya berdasarkan video yang kita tonton, bagaimana strategi kepala sekolah dalam mendorong optimalisasi komoditas belajar. Kumaha tadi si Ibu tadi untuk melibatkan orang tua membuat, terus dalam video tadi apa yang dilakukan? Yang tadi Ibu lakukan oleh si kepala sekolah tadi ini strateginya. Biasanya kalau nggak salah mah ngariungkeun kan keluarga besar, menyampaikan apa masalah yang dihadapi, kembali memantik tanggung jawab setiap warga sekolah bagaimana masalah ini bisa diselesaikan. Berarti peran kepala sekolah di sini adalah istilahnya apa ya, mensinergikan semua unsur yang ada di sekolah tersebut.
agar masalah yang ada itu ya dihadapi bersama-sama. Jadi terus sendiri-sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi ada kerjasama. Terus membangun juga Iya. sistem yang tadi akrab, kekeluargaan, gitu ya. Selanjutnya apa perasaan Bapak Ibu kita berdasarkan alasannya, perasaan gimana tadi saat lihat video? Perasaannya biasa saja, menemukan hal baru. Menemukan hal barunya dalam hal apa? Coba sampaikan. Tadi Ibu sampaikan bahwa saya mah sulit hari ngomong teh gitu. Kayaknya Bapak di masihan apa jam terbang gimana? Perasaan Ibu tadi ketika melihat video seperti apa dan apa gitu ya. Bukan hal yang baru, maka tadi yang saya simak sebetulnya Ibu tadi nangkepnya apa yang Ibu lihat itu sebetulnya sudah terjadi di lingkungan Al-Furqan. Cuman kayak karena susah Bapak atau sekali berarti kalau begitu apa yang Ibu rasakan sebelum nonton video dan setelah nonton video Ibu normal. Maksudnya apa? Ibu dapat balan. Oh nya anu dirasakan Pak Abi teh geuning kan sami sareng anu di praktekkan ku si Ibu. Sami permasalahannya. Ibu jangan terjebak kan ini mah SMA gitu nya. Walaupun ini SMA kan permasalahannya tadi suasana belajar boring kan, anak-anak jenuh. Terus kreativitas guru-gurunya nggak ada kan gitu ya. Sehingga mungkin ini juga ya bisa relevan dengan kegiatan di Al-Furqan walaupun jenjangnya berbeda gitu punya. Oke. Selanjutnya pembelajaran apa yang didapatkan dari video praktek baik tadi? Tadi juga sudah disampaikan ya sama Bu Sani bahwa kepala sekolah itu harus menjadi pemimpin, harus punya keberanian untuk ngajak kepala sekolah teh. Kebanyakannya di kita di PAUD, kepala sekolah itu kebawa perasaan mau bikin hal baru di sekolah nanti. Pertama yang menjadi kepala sekolah, nggak tahu sih Bu Sani teh seperti ini atau enggak, menurut survei yang saya lakukan di lapangan ya, kepala sekolah di PAUD itu serba salah kalau dia punya ide. Pertama karena gaji guru kecil, uyuhan daek ngajar oge. Jadi pami bade ngadamel program anu di luar kebiasaan teh itu yang jadi pamengannya. Sama kan, survei membuktikan. Uyuhan Ibu Sri oge daek nya ngajar di Al-Furqan gaji saalit kan gitunya. Jadi pami bade ngadamel program baru, hal baru. Nah, mandog mayong diutah dibeungkeun kan gitu. Ayeuna bade uih tabuh 1 atanapi tabuh 12 unggal dinten kan masih asa-asa. Kecuali pembinaan kieu ditahan heula eta ge diolok meureun kamari oge. Itu banyak terjadi ya, banyak terjadi. Makanya kepala sekolah juga harus punya keyakinan ya, sampaikan ide tersebut. Terkait misalkan akan dapat dukungan atau tidak dari guru, itu nomor sekian. Jangan sampai kepala sekolahnya baper, gurunya misalkan nunggu instruksi, sampai kapanpun sekolah akan jalan di tempat. Bisa jadi akan mundur kualitasnya ke belakang. Nah, tidak ada kerjasama. Jadi mungkin kalau tadi diiyahkan, iyah banget sama Bu Sani, sama juga dengan Abdi pengen tanya beberapa tahun yang dulu. Sekarang juga sih masih ya dulu. Sekarang juga sih masih baper juga ketika kita punya keinginan. Ya misalkan mau pulang jam 1, dulu itu sulit ya menyampaikan aturan ini karena uyuhan guru ini mau ngajar di sekolah saya. Jaraknya dia rumahnya ke sekolah lumayan, kalau jalan kaki 20 menit. Untuk ongkos saja nggak cukup tiap hari itu kalau dihitung-hitung. Jadi perasaan itu menghantui ketika kita punya program. Yang saya lakukan ya saya dulu kerja lembur, saya dulu. Guru-guru yang lain silahkan pulang dulu gitu. Itu yang saya lakukan dulu gitu.
Tapi sekarang sudah mulai berani karena mereka punya kepastian, ini jalan hidup saya ngajar di sini. Saya ngajar di sini itu bukan karena nominal, tapi karena ingin begini. Tak itu ngaregregen kanggo abdi. Sehingga mulai ngajak kumaha pami ayeuna urang kapayun tos beres ngajar, kita diskusikan masalah yang kita hadapi, kita cari permasalahan bagaimana. Alhamdulillah mereka mau juga kan gitu. Dan leheung lamun guruna atau sertifikasi mah emang ada tuntutan pulang jam 2. Ini kan guru-guru belum dapat sertifikasi dan sebagainya kan gitu. Nah, mungkin bagi Ibu Sani di sini juga dari video ini gagasan ide itu sampaikan saja. Guru juga ketika ada gagasan dari kepala sekolah, mindsetnya juga harus terbuka. Nah, naonan sih Bu Sani lah. Da urang mah kober teh tiba heula teh kieu. Urang mah kober teh panyesaan ti sakola batur daftar ke urang teh pokona mah urang mah ulah loba kahayang we. Sesa ti kober itu pasti da bakal ka urang, da ka Garut kota mah jauh teuing. Ya sampai kapan Al-Furqan akan berkembang? Coba gaduh ide. Orang lain bikin status pendaftaran di WA. Ya ibu bikin status, bikin kanva poster. Abdi bade ngadamel spanduk. Misalkan ini hal-hal contoh yang mungkin saja dulu dilupakan, sekarang kita lakukan selama itu bisa dilakukan. Kuncinya karena kita bergerak gitunya. Nah, mungkin dari video tadi dilihat ya, sebetulnya si kepala sekolah itu juga mendobrak kebiasaan guru-gurunya. Ibu bisa lihat di video, guru-guru kan ada yang diskusi di bawah pohon, ada mapel ini. Di kita istilahnya kita lihat tadi kan ada bapak-bapak tuh dari segi usia kan pasti lebih senior dari kepala sekolahnya. Tentunya ini juga menjadi tantangan bagi kepala sekolah untuk menyampaikan ide-idenya. Terkadang Bu, perubahan itu akan mandek saat tidak ada support system. Tidak ada respon, tidak ada saling dukung. Misalkan Ibu Sani mau ini, Ibu Sri-nya, Bisri ya. Terus Ibu siapa? Bu Emi misalkan hare. Misalkan kumaha, insya Allah tidak akan maju. Atau sebaliknya, ide itu dari guru-guru. Bu Sri, Bu Emi ya. Bu Emi misalkan Bu Sanina, tos riut gituan teh lah. Ulah lah, otomatis tidak akan terjadi perubahan kan gitu ya. Itu mungkin yang bisa didapatkan dari video tadi. Selanjutnya apa yang Ibu akan lakukan? Apa yang akan Ibu lakukan setelah nonton video tadi? Silakan. Dari siapa dulu, bebas ini mah? Apa yang akan Ibu lakukan? Silakan. Ya nama terlepas ya yang akan dan mungkin Ibu lakukan. Jangan muluk-muluk, realistis aja apa yang akan Ibu lakukan, silakan. Silakan Bu Sri dulu. Iya betul. Silakan Bu Sri. Santos nonton video ieu terus kurang diskusi Ibu bade naon? Hayang nguping abdi. Silakan Bu Emi. Bade naon ta Bu Emi tos nonton video ieu, tos nonton terus urang diskusi. Kunci perubahan teh bahwa orang teh kudu sasarengan. Kumaha ta Bu? Yang Melaksanakan kebersamaan. Jadi intinya Ibu akan lebih kompak lagi dengan keluarga besar Al-Furqan. Selain itu apa lagi? Perkembangan apa? Biar anak-anak nggak bosan. Itu dari pihak guru pusat. Dari kepala sekolah gimana nih? Da anggar abi oge guru oge sarua-sarua kene. Tapi minimalnya dari Kemsek gimana nih? Apa yang akan Busane lakukan setelah ini? Ini guru-gurunya udah support system. Sudah siap, akan lebih kompak lagi ke depan. Kira-kira Ibu Busane akan bikin program apa yang lebih kompak lagi, gimana Busan? Ya, ayo pengen kena ya. Apa yang akan Ibu lakukan setelah melihat video sebagai kepala sekolah Al-Furqan? penginten Bapak pamitos itu nah kada aya perubahan yang aya penginten guru kita dan ngiringan
support saya support itu, ayo kita bareng-bareng kakak sesama. Wah, weekend kayak iya. Jadi gitu. Silih saling ngayanya istilah badai pahit, badai amis hayu. Bahasa Sunda. Nanti gitu. Tapi kan apa Satu acan. tinggal video endingnya Udah. ingin bahasan atau terus mulai Atas di terus dilaksanakan. Jadi kita ya silih saling sama. Sip, mantap. Berarti video ini menguatkan ya apa yang sudah Ibu lakukan. Oke, alhamdulillah berarti Ibu sudah ada pada jalur yang benar tuh. Tinggal diistiqomahkan. Pokoknya mah alusna Al-Furqan arek usaha deui pambilan ku ibu-ibu mah. Nah, siapa lagi yang akan membaguskan sekolah Al-Furqan gitu ya. Ya, tidak dipungkiri sekarang bahasa kompetisi, persaingan, lembaga ini, lembaga itu kan ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Kita mah lebih fokus kepada kualitas aja yang kita perbaiki. Seperti itu ya. Alhamdulillah Ibu, berarti Ibu sudah menguatkannya. Masalah kombel, Pak harus ada nama? Ya harus ada nama. Silakan Ibu bikin kombel apa? Al-Furqan teh naon sih artinya pembedanya. Nah, misalkan Abdi Asirod, kombelna lentera, berdasarkan arti dari sekolah saya. Misalkan Al-Furqan, pembeda. Pembeda apa? Orang yang mager sama yang aktif. Aduh, sombong. Jadi Ibu sudah ada pembedanya antara pengimbasan dengan sebelum dan sesudah. Kalau dulu misalkan magernya 100, nilainya sekarang berkurang deh magernya. Jadi 70. Nah. Kasih masukan. Tah. Jadi sendiri sih sok Sip. Nah, iya. Itu cocok. Misalkan ini mah idenya, nama kombel itu tidak harus gimana gitu ya. Kombel bengkel PAUD juga itu bisa. Bengkel PAUD itu kan kombelnya untuk lintas kecamatan, lintas sekolah. Kalau kombel sekolah saya itu namanya kombel lentera. Setiap mau pulang diskusi seperti ini. Di kombel itu diskusinya harus ada tujuan. Ulah ngariung rurujakan itu bukan kombel. Takut ya. Rurujakan sih boleh. Ya, rurujakan setelah kegiatan diskusi selesai. Iya macan diskusi rujak tos berek sabaraha porsi. Nah, tekenging gitunya. Silakan. Tadi kan di video kombel itu harus lebih akrab. Boleh ada rurujakan, ada liliwetan. Cuma jangan sampai anu wajib eleh kuno sunnah. Leung lah sunnah, ieu mah anu wajib eleh ku anu mubah gitu kan. Kan diskusi tentang sekolah itu yang wajibnya. Masalah rurujakan itu ya mubah lah hukumnya kalau dalam istilah fikih. Gitu Bunya. Silakan bikin namanya, terus bikin visi misinya. Visi misinya misalkan meningkatkan pemahaman guru terhadap pembelajaran PAUD, meningkatkan kapasitas guru dalam merancang pembelajaran. Silakan itu ada visi dan misinya. Nanti itu Ibu rutinkan bikin jadwal, misalkan 1 minggu sekali. Misalkan ini sepakat nih, misalkan Ibu setiap harinya pulang jam berapa, khusus untuk hari itu Ibu sepakati kita bikin khusus misalkan hari Rabu atau hari Selasa, Ibu ada kegiatan kombel. Tidak harus ada narasumber, tidak. Ibu aja diskusikan seperti yang tadi Ibu lakukan. Misalkan Ibu Sri punya ilmu tuh kemarin di pelatihan di Redante dari Pak Ande, dari Bu Novi, bisa ditanya sama Bu Sani gimana nih oleh-olehnya. Itu juga bagian daripada kombel. Bu Sani kemarin gak ikut di Redante, kegiatan apa? Selama itu ada hubungan dengan pendidikan, coba ditanyakan gitu. Jadi harus ada support system lah gitu. Ketika Bu Sani mau berbagi, kita siap menerima. Jangan sampai Bu Sani siap berbagi, kitanya yang nolak. Ngefeknya ke Bu Sani yang sudah siap berbagi udah ngapok. Besok oke mau nyaritakeun buyar we. Misalkan Ibu Sani mau ngomong, Bu Sri sama Bu Emma kalah nyawa HP, kan itu hal yang sepele ya. Hal yang sepele tapi ngefek kepada Bu Sani. Atau misalkan Bu Sri mau ngomong, Bu Sani kalah ngobrol ke mana nelpon, sok sibuk kan gitu, pasti itu bakal kapok, nanawanan lah capek gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sebetulnya sepele tapi ngefek kepada kita semuanya. Makanya biasakan
kalau ada orang yang bicara itu kita latihan hadir utuh. Jangan sampai kita melakukan aktivitas yang lain gitu. Itu akan jadi kebiasaan, habit yang akan membantu kita itu bergerak dari hal yang biasa menjadi yang luar biasa. Seperti itu Ibu ya. Di sini Ibu ya ada penguatan nih. Komunitas belajar itu merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan atau GTK ya. GTK itu singkatan dari guru dan tenaga kependidikan. Bisa disebut juga di Dapodik PTK, sama saja ya. PTK itu pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau pendidikan lebih guru gitu ya. Jadi guru itu ya bukan hanya ngajar tapi mendidik tugasnya. Jadi tugas kita itu bukan untuk hanya menyampaikan berbagai informasi, menyampaikan berbagai wawasan, tapi yang harus kita raih adalah menanamkan karakter kepada peserta didik kita. Itu disebutnya pendidik. Yang belajar bersama tuh ya, belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Jadi Ibu bikin Kompol tujuannya adalah untuk perkembangan peserta didik, untuk masa depan peserta didik kita. Walaupun kita digaji pas-pasan oleh orang tua siswa, tapi kita punya harapan anak yang kita didik itu yang akan menjadi penyumbang saldo kebaikan kita nanti di akhirat. Nanti kita akan ditransfer banyak tuh sama murid-murid yang dulu pernah kita ngajar ketika kita di akhirat. Karena sesuai dengan ajaran agama Islam kan 3 amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal. Salah satu di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat gitu. Ya mudah-mudahan ibunya profesional, bisa jadi narasumber, dipanggil kemana-kemana kan lumayan ada tambahan. Jadi jangan tutup peluang-peluang seperti itu. Apalagi ibu masih muda. Mun dina panon poe mah maka karek naon ya. Nah, gitu. Insya Allah mangga. Apapun itu diawali dari hal yang dari awal gitu Bu ya. Nih, komunitas belajar yang terkait dengan peningkatan kompetensi memiliki beberapa tujuan. Tujuannya di sini jelas Bu ya, ada 5. Yang pertama, tujuan Kompol itu adalah mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktek pengajaran dan pembelajaran. Jadi mengedukasi anggota. Di sini anggotanya ada 3 orang ya. Tujuan dari Kompol itu yang mengedukasi, mencerdaskan dan mengumpulkan berbagi informasi. Wah ini masalah dari Pak Salim nih, informasi dari ini. Ibu kumpulkan dan didiskusikan seperti itu. Yang kedua adalah memberikan dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sama anggota. Tadi ya praktek di lapangannya, hal yang kecil ketika Bu Sani berbicara, ketika siapapun berbicara, coba kita latihan hadir utuh, artinya tidak melakukan aktivitas apapun. Itu ngepek yang saya rasakan ya. Ketika saya menjadi pembicara, sikap audien itu fokus ke saya, itu akan memberikan energi yang luar biasa. Yang dulunya tidak akan disampaikan teride karena melihat antusias gitu ya, antusias. Ngepek kepada pembicara itu ngepek. Makanya Ibu, kalau Ibu punya cita-cita jadi pembicara yang bisa didengar oleh orang lain, ketika Ibu jadi pendengar, hadir utuh. Jangan curang. Ketika Ibu ngomong ingin didengerin, pas orang ngomong Ibu cuekin. Itu akan jadi hukum karma nantinya, ya. Makanya Ibu ketika misalkan yang berbagi pengalaman ya. Ketika Abdi jadi narasumber misalkan ketiga, biasanya itu saya hadir dari awal. Saya hadir utuh mendengarkan. Ketika teman jadi narasumber itu didengarkan, oh dapat insight baru. Walaupun apa yang disampaikan oleh teman itu kita pernah dengar gitu. Justru walaupun materinya sama, orang yang menyampaikannya pasti kita akan mendapatkan angle atau sudut pandang yang berbeda. Kemarin dari Bu Novi, alhamdulillah walaupun nggak dari awal, cuma sayang dari Pak Ande nggak sempet tuh Pak Ande karena memang Abdi di Cilawu ada kegiatan juga. Jadi Ibu biasain, jadi pendengar yang baik. Nanti Ibu akan terbiasa. Dan ketika Ibu jadi pendengar yang baik, orang yang bicara itu akan lihat Ibu. Itu akan lihat dan akan berkesan. Jadi ketika Ibu ikut pelatihan nih, bocoran,
Ibu jangan sok kenal sok dekat, ngacung, gitu, bertanya yang tidak perlu. Bukan itu yang dibutuhkan oleh orang yang bicara, yang jadi pemateri ibu. Didangukeun, serius, respect, ya respect. Jadi istilahnya teh bener ngargepkeun teh gitu. Walaupun kita duduk di belakang, kita fokus pada orang yang berada di depan, itu akan langsung ke kita gitu. Siapa sih itu? Gitu. Seperti itu Bu ya. Jadi biasakan Bu, biasakan hadir utuh. Nah, makanya ini harus ada kolaborasi gitu ya di antara ibu bertiga ini. Yang ketiganya mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Ini harus mendampingi ya. Misalkan Bu Emma belum tahu apa, dampingi sama Bu Sri yang sudah tahu. Bu Sri yang belum tahu, Bu Sani sudah tahu, dampingi Bu Sani ke Bu Sri, seperti itu. Jangan sampai istilahnya Bu Sri punya program, Bu Sani cuek. Biarkan aja itu program elu, gue emang jangan dibawa-bawa. Ya udah, itu tidak akan berdampak bagi sekolah ibu gitu ya. Yang keempatnya adalah mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Jadi saling support Bu ya, saling support. Menyebarkan capaian, misalkan tadi Bu Sani itu punya capaiannya ingin bicara itu bisa. Ulah sampai pas sebelum ngomong motos mulak di dia, pas ngomong ka mana karep. Nah, ibu yang tahu ya, yang tahu apa ya, yang tahu keinginan Bu Sani harus siap dukung. Tenang Bu Sani, apapun yang kau bicarakan walaupun ngaler ngidur, saya akan mendengarkan omongan Anda. Kan itu akan berdampak bagi Bu Sani. Bu Sani tidak akan ragu lagi untuk ngomong. Bandingkan saat Bu Emi dan Bu Sri ngomong kain Bu Sani, kadeknya mun ngajelaskan teh singkaharti ulah ngalalieur pasti bakal kapok. Moal ngomong deui sok. Pasti. Kata napi Bu Emi misalkan dikitu warning kadenya kombol girian Bu Emi nyarios ya pengalaman. Singkaharti ku abdi teh ulah ngalieurkeun. Bu Emi pasti bakal alim nyaros. Alim pasti bakal gitu. Makanya ibu sekali lagi Bapak kadang atas kan cara penyampaian. nah makanya orang ini kombal ini sebagai latihan Bu Sani ngomong. Ibu harus siap jadi wadah. Bu Sani ngacapruk ka mana karep oge kupingkeun. Bu Sani juga nanti ke depan harus terbuka. Gimana Bu? Tadi saya ngomong apa aja? Apakah ada kaitan dengan materi? Misalkan di awal udah sepakat Ibu akan ngebahas IKM. Ngobrol we. Ibu tanya, gimana tadi? IKM-na seberapa persen? Tah Bu Sri teh harus jujur. IKM-na teh cik abdi mah anu nyangkut teh 40%. Anu 60% mah Ibu kalah ngomongkeun ondangan. Itu juga harus disampaikan oleh Bu Sani. Dan Bu Sani jangan baper, itu umpan balik. Tanya lagi, kira-kira kalau kita melenceng dari aturan apa, Bu Sri nanti kasih kode ya, misalkan ketuk meja biar saya fokus ke itu, kan itu jadi solusi. Ya. Ibu Sri jangan sungkan-sungkan. Nanti kalau nanti saya ngomong apa, melenceng ke hal yang gak perlu, coba Ibu ketuk apa. Saya akan fokus. Kalau saya belum ngeh, ngacung. Ibu pernah mendengarkan sambutan dari orang tapi nggak nyambung sambutannya? Misalkan ada sambutan di sekolah tertentu. Sambutan dari Bapak ini, sambutan dari Bapak ini. Kan, aya nu teu nyambung, aya nu teu nyambungnya. Coba lamun anu nyambutanana nyaros kieu. Ibu pami sambutan abdi misalkan teu nyambung, ngacungnya arahkeun abdi. Ibu wantun teu ngeritik orang itu. Maksudnya gini, sebelumnya dia ngomong kayak gini, misalkan saya pemateri nih, ngomong gini, Bu, saya punya tugas untuk menjelaskan tentang IKM. Kalau melenceng nanti angkat tangan ya. Kira-kira Ibu keberanian untuk ngeritik abdi berapa persen? Ada kan? Ada kan? Coba bayangkan gini, Ibu, kita akan bahas. Ibu dengarkan apa yang saya sampaikan. Saya tertutup. Walaupun Ibu punya masukan, Ibu tidak akan menyampaikan itu. Tapi ketika saya terbuka, Ibu, tugas saya berat loh untuk menjelaskan ini kepada Ibu. Seandainya ini melenceng dari aturan, saya minta masukannya ya. Ibu yang tadinya tidak berani pasti akan berani. Karena sudah
Tak. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya Busan, kalau mau jadi orang yang bisa menyampaikan apa yang di otak ke publik, kitanya harus terbuka. Belum, itu belum terlalu. Nah, harus ada jam terbang. Jam terbangnya adalah komunitas belajar Ibu. Ibu ngomong, ibu-ibu minta perhatiannya ya, saya akan menjelaskan, mempresentasikan program saya selama 5 menit. Target Ibu sampaikan presentasi 5 menit. Set. Gimana Bu presentasi saya 5 menit? Apakah menjurus, berfokus, atau ngelantur? Nah seperti itu ya. Jadi harus ada support system yang kuat antara Bu Sani, Bu Sri, dan Bu Emma. Seperti itu. Yang kelimanya adalah mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan tugas sehari-hari. Disarengkeun pembelajaran Kombel dengan tugas Ibu. Artinya apa yang Ibu bahas di Kombel itu harus ada kaitan dengan tugas Ibu sebagai pengajar. Gitu Bu ya. Itu mungkin untuk pertemuan sekarang ini refleksi dan hanya beberapa slide. Jadi Kombel itu harus punya tujuan yang jelas, terukur, dan terjadwal. Silakan Ibu bikin nama Kombel apa. Tadi saya memberikan insight atau masukan karena Al-Furqan bahasa Arab. Kalau nggak salah itu pembeda, silakan tulis Kombel pembeda. Kalau ada yang kepo, pembeda apa? Dulu saya mager, sekarang sudah tidak mager. Pembeda. Nah, pembedanya kayak gitu. Dulu ngariung ngarujak, sekarang berdiskusi. Aduh, gaya. Visi-visinya kayak gitu. Yang simpel-simpel aja. Tadi kan nama Kombelnya enggak satu yang baku ya. Iya. Apa tadi teh istilah teh guru yang hebat tungtung teh gitunya istilah teh hal-hal yang Jadi meningkatkan kualitas guru dengan guru yang hebat. Iya. Jadi harus ada visi misi dan ada jadwalnya, Ibu tentukan saja. Nanti Pak narasumbernya apa yang dibahas? PMM jawabannya. Di platform Merdeka Mengajar. Itu kan banyak topik ya. Nah, sertifikat. Ya. Ya, jadi banyak yang bisa dilakukan sebetulnya ya. Ini dari buku pintar, dari modul fotokopian, daripada dibawa atau dibaca. Tak bahasa lembar, ayo masuk lembar gitu. Ya, jadi ada manfaatnya. Gitu ya. Alhamdulillah mungkin